Komunikasi politik antara kubu pasangan Ganjar Mahfud Mat dengan Anies Muhaimin sayup-sayup terdengar jelang pencoblosan Pilpres 2024. Kendati masih sebatas informal, wacana itu pun mendapat respons positif dari elit partai pendukung paslon nomor 3. Koalisi itu disebut sebagai wujud menghadapi Pilpres 2024 jika berlangsung 2 putaran. Yang mana dalam hasil lembaga survei menyebutkan Prabowo Gibran unggul dari pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Dengan begitu, pasangan nomor urut 3 dan 1 diprediksi melebur untuk melawan pasangan nomor urut 2. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik, Arifki Caniago menilai sebagai wacana, koalisi ini sah-sah saja. Apalagi dengan posisi paslon 01 dan 03 yang sama-sama menawarkan narasi oposisi dengan paslon 02. Sebagai semangat untuk memperoleh dukungan tambahan menjelang pemilu 2024. Strategi yang digunakan cukup menarik, apalagi di balik jauhnya ketertinggalan elektabilitas paslon 01 dan 03 dengan 02 versi berbagai lembaga survei. Namun begitu, Arifki menyebutkan bahwa di balik narasi oposisi yang dibangun oleh paslon 01 dan 03, secara akar rumput sedikit sulit mempertemukan ideologi dan kepentingan partai pengusung Ganjar dan Anies. Nantinya PKS dan PDIP bersatu di akar rumput untuk mendukung capres yang sama. Agak susah menemukan variabel 01 dan 03 ini bersatu. Artinya satu gerakan kiri, satu gerakan kanan. Kalau misalnya 03 ketemu 02 masih mending. 02 ketemu 01 masih mending, karena PKS dulu dukung Prabowo juga kan. Jadi nggak kebayang sama saya, PKS sama PDIP ketemu. Ini yang akan menyulitkan, ujar dia. Kepentingan PKS dan partai-partai pendukung Ganjar di pemilu 2024 tentu terkait dengan efek ekor jas yang didapatkannya dalam mendukung capres terhadap suara partai. Hal ini akan berbeda jika pemilu berlangsung 2 putaran. Besar kemungkinan partai pengusung Anies dan Ganjar bakal menyebar untuk bernegosiasi dengan paslon yang berkemungkinan menang. Pemilih Anies dan Ganjar tentu punya calon alternatif, jika capres pilihan mereka tidak lolos di putaran pertama. Cukup sulit bagi elit paslon 01 dan 03 untuk memaksa pemilih untuk pindah dukungan, padahal di hati mereka sudah ada pilihan alternatif, kata Arifki. Dia bahkan memprediksi kubu paslon nomor 3 akan berlabuh ke gerbong Prabowo. Karena menurutnya, banyak variabel yang lebih menguntungkan bagi PDIP. Makanya kita juga harus baca bahwa gerakan PDIP kan kurang kompak. PDIP masih setengah hati mendukung Ganjar, kata dia. Begitupun jika mereka berduet dengan Anies. Kubu Ganjar Mahfud akan melakukan hitung-hitungan terkait dengan untung rugi di akar rumput. Karena itu, menurutnya, agenda berkoalisi pada putaran kedua Pilpres 2024 ini masih wacana lantaran pemilihan belum berlangsung. Ini yang enggak logis. Ini kan wacana ketakutan dari 01 dan 03, bahwa mungkin mereka secara psikologis terganggu dengan hasil survei, kata dia. Arifki menilai narasi-narasi yang dibangun kubu Prabowo Gibran ini berhasil menjatuhkan mental lawan politiknya sebelum pertandingan digelar. Terlebih banyak lembaga survei yang menyatakan paslon nomor 2 tersebut unggul dari yang lain. Lembaga-lembaga survei yang kredibel ini juga akan mempertaruhkan kredibilitas mereka ke publik. Kecuali hanya satu yang bilang seperti itu. Tapi kan ini semua lembaga survei bilang kayak gitu. Hasilnya oke di 02. Dan ketika saya lihat strategi 01 dan 03 itu menyerah saja. Artinya mending kita bikin narasi saja ya, kalau menang 02 bilang saja curang. Mending kita bersatu dululah, jelas dia. Jadi terlalu pesimistis mereka memainkan narasi padahal putaran pertama belum ada. Apakah survei internal mereka sudah mencapai 50% atau lebih untuk 02? Saya curiga begitu. Kami berusaha untuk bisa selalu berkomunikasi, bersilaturahmi. Pesta kontestasi ini adalah pesta kontestasi, pesta rakyat. Jadi kami semua berharap bahwa siapa yang ikut dalam pesta kontestasi ini bisa menjalankan pesta demokrasi ini
secara jujur, adil, kemudian biarkan rakyat yang memilih siapa yang pemimpin yang akan didukung pada tanggal 14 atau dipilih pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Jadi ini satu hal yang penting, sportivitas khususnya dalam olahraga juga ini penting, seperti sekarang kita sedang melaksanakan acara badminton atau bulu tangkis yang dimana sebentar lagi kan akan ada Olimpiade di Paris. Biasanya di Indonesia atau tim Indonesia itu bisa masuk dalam final, bahkan insya Allah akan mendapatkan medali emas. Jadi ya ini bagaimana kita dalam pesta kontestasi ini, dalam pesta demokrasi ini bisa terus sportif dan jujur, adil dan gembira. Informal dan formal kami lakukan, bagaimana nantinya setelah 14 Februari itu ya membangun bangsa itu harus bersama-sama, nggak mungkin sendirian. Dan membangun bangsa itu tentu saja kita serahkan kepada rakyat, menangkan hati rakyat, pilih pemimpin yang memang bisa pilihan rakyat sehingga rakyatnya yang akan menjadi juaranya. Saya belum berpikir 1 putaran, 2 putaran, belum berpikir koalisi. Pokoknya menang dulu, gitu aja. Prof, dalam konferensi kemarin kan PKN kan menyatakan ada 16 kecurangan selama jalannya proses kampanye ini. Salah satunya yang dilakukan oleh TPN dan juga Timnas Amin. Itu ada tanggapannya, Prof? Gak tahu saya, apa sih kecurangan kan? Kemarin dipaparin sama Habibur. Iya kan ada KPU, laporkan aja ke KPU. Diminta di kantor laporkan. Ya silakan lapor ke Bawaslu, maksudnya lapor ke Bawaslu aja. Kan pasti ada data begitu. Kemudian kemarin juga kan dari relawan Ganjar dan juga relawan Anies kan berbondong-bondong ada yang bergabung ke PKN itu untuk mendukung Prabowo Gibran. Itu mungkin tanggapannya, Prof? Iya, tidak apa-apa, itu politik. Manuver begitu, ada yang dari sana berbondong-bondong pindah ke saya, ada yang dari saya ke sana, ke sini, itu biasa. Orang kan namanya politik. Jangan Anda hanya lihat satu, dari sini yang pindah ke sini ada, dari sini ke sini ada, dari sini ke sini ada. Termasuk Kofifa, Prof, yang mendukung Prabowo Gibran, bagaimana dengan suara dan di Jawa Timur? Ya, enggak apa-apa.